Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 2 dari akuntansi keuangan menengah Kieso, chapter 4. Oke, bisa dilihat di slide ini, format of the income statement, format dari laporan laba rugi. IFRS, nah apa kepanjangan IFRS? International Financial Report Standard. Ini standar akuntansi internasional ya. Jadi requires IFRS ini mensyaratkan at a minimum, setidaknya minimal gitu. Di dalam laporan laba rugi ini ada paling tidak laporan laba rugi ini harus menyajikan pos-pos yang ada di dalam kotak warna biru ini. Yang pertama adalah revenue atau pendapatan, inflow of economic benefits, pemasukan manfaat ekonomi during selama a period arising from ordinary activities, selama suatu periode yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal perusahaan. Dan yang kedua adalah tax expense, beban pajak, finance cost, biaya keuangan, hereafter referred to as interest expense. Selanjutnya disebut sebagai beban bunga. Dan kemudian ada share of the profit or loss, bagian dari laba ataupun rugi of associates and joint ventures accounted for using the equity method. Bagian dari laba atau rugi entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Pokoknya ada bagian laba dan ruginya. Kemudian a single amount comprising the total of, jumlah tunggal yang terdiri dari total pertama the post-tax profit or loss of discontinued operations, laba setelah pajak atau rugi operasi yang dihentikan. Ini kedua, the post-tax gain or loss, laba setelah pajak atau rugi recognized, diakui, the measurement to fair value less cost, pada pengukuran nilai wajar dikurangi biaya to sell, untuk menjual, or on the disposal of the assets or disposal group, atau pelepasan kelompok aset ataupun pelepasan aset constituting the discontinued operation. Pelepasan aset yang merupakan operasi yang dihentikan. Kemudian ada net income or net loss, sometimes referred to as net profit or loss. Laba bersih atau rugi bersih. Kadang-kadang disebut laba neto atau rugi neto juga. Oke, di slide selanjutnya itu ada format of the income statement. Ini format laporan laba ruginya yang common, merupakan hal yang umum for companies, untuk perusahaan to present, untuk menyajikan some, beberapa dari item di sini, or all of the sections, ataupun semua dari bagian tersebut dan total yang ada di dalamnya. Inilah format laporan laba ruginya. Yang pertama adalah sales or revenue section. Present, itu menyajikan sales, penjualan, diskon, allowance, penyisihan, returns, imbal hasil, and other related information, dan informasi terkait lainnya. Its purpose, itu bertujuan untuk is to arrive at the net amount of sales revenue. Bertujuan untuk mendapatkan jumlah neto dari pendapatan penjualan tadi. Dan yang kedua ada cost of goods sold section, bagian dari beban pokok penjualan. Shows, menunjukkan the cost of goods sold to produce the sales, menunjukkan beban pokok penjualan untuk menghasilkan penjualan. Dan kemudian saldo akhirnya itu adalah gross profit atau laba bruto, revenue less cost of goods sold, pendapatan dikurang dengan beban pokok penjualan. Ini bagian yang awalnya. Kemudian ada selling expense, beban penjualan.
reports expenses resulting from the company's effort to make sales. Itu melaporkan yang diakibatkan dari upaya perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Pasti tahu ya, beban. Dan kemudian ada nomor 4, administrative or general expense. Beban administrasi atau umum. Reports melaporkan expenses, beban of general administration, beban administrasi umum. Kemudian nomor 5 ada other income and expense, pendapatan dan beban lain. Intinya itu dia mencakup transaksi selain yang di atas tadi, transaksi beban dan pendapatan yang selain yang dijelaskan di atas tadi. Seperti items such as gains and losses on sales of long life asset, seperti pos-pos keuntungan dan kerugian atas penjualan aset tetap. Terus ada impairment of asset, penurunan nilai aset. Kemudian ada restructuring charge are reported in this section. Beban restrukturisasi dilaporkan dalam bagian ini juga. Nah, in addition, selain itu juga revenues such as rent revenue. Selain itu juga ada pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen gitu, dividen revenue, and interest revenue, dan pendapatan bunga are often reported dan sering juga dilaporkan. Pokoknya dia tuh di bagian ini tuh bagian yang bukan memenuhi kategori yang di atas tadi, bukan beban dan pendapatan penjualan, tapi beban lain-lainnya dan pendapatan yang lain gitu. Kemudian dapatlah kita income from operation, laba dari operasi, company's result from normal operations, hasil keuangan perusahaan dari operasi normal. Dan yang keenam adalah financing cost, biaya keuangan, a separate item that identifies, suatu pos terpisah yang mengidentifikasi the financing cost of the company, biaya pendanaan perusahaan, hereafter referred to as interest expense, yang selanjutnya disebut sebagai beban bunga. Dia telah dinamanya biaya keuangan. Kemudian kita bisa dapat yang namanya laba sebelum pajak penghasilan, income before income tax, the total income before income tax. Itulah dia total laba sebelum pajak penghasilan. Kemudian nomor 7 ada income tax atau pajak penghasilan, yang merupakan a short section reporting, bagian pendek yang melaporkan taxes levied on income before income taxes, melaporkan pajak yang dikenakan pada laba sebelum pajak penghasilan. Nah, di bagian ini dia sudah melaporkan berapa biaya pajaknya gitu ya. Kemudian dapatlah hasilnya income from continuing operation, laba dari operasi yang dilanjutkan. A company's results before any gain or loss on discontinued operation, hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasi dihentikan. If the company doesn't have any gain or loss on discontinued operation, this section is not reported and this amount is reported as net income. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan ataupun kerugian dari operasi yang dihentikan, maka bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah pada bagian ini merupakan laba neto. Kemudian ada nomor 8 adalah discontinued operation, operasi yang dihentikan, gains or losses resulting from the disposition of a component of a company, keuntungan dan kerugian akibat penghentian komponen perusahaan. Setelah dia menghasilkan net income, laba netonya itu the net results of the company's performance over a period of time.
hasil neto dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Kemudian nomor 9 adalah non-controlling interest, kepentingan non-pengendali. Presents a allocation of net income to the primary shareholders and to the non-controlling interest, also referred to as minority interest. Menyajikan alokasi laba neto kepada pemegang saham utama dan kepentingan non-pengendali, dan disebut juga dengan hak minoritas. Kemudian yang ke-10 adalah earnings per share, laba per saham. Share itu saham ya. Per share amounts that are reported, jumlah per lembar saham atas laba yang dilaporkan. Nah, inilah dia format-format laporan laba rugi. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini ada illustration. Ada ilustrasi dari laporan laba ruginya, ilustrasi ringkasnya. Include all of the major items in the list above. Nah, laporan laba ruginya udah meliputi dari item-item utama dari daftar yang kita udah jelasin sebelumnya, kecuali operasi except for discontinued operation, kecuali operasi yang udah diberhentikan. Oke, di contoh ini, di ilustrasi ini udah bisa kita lihat inilah bentuk formatnya. Yang pertama itu ada sales revenue, pendapatan penjualan, ada sales, penjualannya berapa totalnya, kemudian dikurangi less sales discount, dikurangin diskon penjualannya, sales returns and allowance, retur penjualan dan potongan penjualannya, dan dapatlah kita net sales revenue, pendapatan penjualan netonya. Kemudian kita hitung lagi cost of goods sold-nya, beban pokok penjualannya itu berapa, dan kita kurangin, maka dapatlah dia gross profit-nya atau laba brutonya, yaitu $989.872. Kemudian kita hitung lagi selling expense-nya, beban penjualannya tadi gitu. Ada sales salaries and commissions, ada gaji dan komisi penjualannya, ada sales office salaries, gaji kantor penjualan, travel and entertainment, perjanjian dan hiburan, advertising expense, beban iklan, freight and transportation out, kargo dan pengangkutan. Kemudian ada shipping, supplies and expense, perlengkapan dan beban pengiriman. Kemudian ada postage and stationery, pos dan alat tulis. Ada telepon and internet expense, beban telepon dan internet. Ada depreciation of sales equipment, ada penyusutan peralatan penjualan. Kemudian kita hitung lagi beban administrasinya, administrative expense. Yang tadi itu kita jumlahkan, kemudian kita hitunglah administrative expense-nya. Itu ada officer salaries, gaji pegawai, terus office salaries, ada gaji kantor, terus legal and professional service, ada jasa pelayanan hukum dan profesional, ada utilities expense, beban utilitas, ada insurance expense, beban asuransi, terus ada depreciation of building, penyusutan gedung, ada depreciation of office equipment, penyusutan peralatan kantor, terus ada lagi stationery, supplies and postage, alat tulis dan ongkos kirim, dan yang terakhir ada miscellaneous office expense, beban kantor yang lain-lain. Nah, jadi masing-masing beban dari selling expense, beban penjualan, dan administrative expense, beban administrasi, itu kita jumlahkan. Nanti di akhirnya bakal kita kurangin. Kemudian selanjutnya, dan kita hitung lagi other income and expense, pendapatan dan beban lainnya. Ini pendapatan dan beban yang di luar dari penjualan gitu ya.
yang di luar dari yang udah kita bahas di atas tadi. Yang pertama ada dividend revenue, pendapatan dividen, rental revenue, pendapatan sewa, gain on sale of plant asset, keuntungan atas penjualan aset. Maksudnya itu bukan keuntungan dari penjualan barang dagang, tapi penjualan aset gitu. Kemudian kita hitunglah laba dari operasi tersebut, yaitu income from operation. Nah, gross profit dari penjualan tadi 989.872 dolar dikurangi dengan beban penjualan, selling expense, dikurangi dengan administrative expense, beban administrasi, yaitu 803.799 dolar. Kemudian kan ada other income and expense, itu kan ada pendapatan. Nah, kita tambah sama pendapatan yang 171.410 dolar. Kemudian dapatlah dia income from operation 357.483 dolar. Pokoknya dia pendapatan dikurang dengan beban gitu. Intinya itu. Kemudian kita tulis interest on bonds and notes, bunga obligasi dan wesel bayar. Maka dapatlah dia income before income tax. Dapatlah laba sebelum pajak penghasilan. Ini labanya ya, sebelum pajak penghasilan itu totalnya 231.423 dolar. Kemudian kita hitunglah income tax-nya, pajak penghasilannya ada 66.934 dolar. Maka dapatlah net income for the year, laba neto selama tahun berjalannya, dapatlah dia. Ini setelah pajaknya ya. Totalnya adalah 164.489 dolar. Kemudian attributable to didistribusikan kepada shareholders of Bok Hong, pemegang saham Bok Hongnya, dan non-controlling interest, kepentingan non pengendali. Kemudian dapatlah dia earning per share-nya 1,74 dolar. Oke, di slide selanjutnya ini ada lebih ringkasnya lagi, more representative, lebih mencerminkan of the type found in practice. Ini yang laporan yang ini tuh lebih mencerminkan laporan laba rugi yang sering ditemukan dalam praktik. Oke, yang pertama itu ada net sales, cost of goods sold, benefit itu sama aja, tapi dia tuh nggak dijabarkannya, ini lebih ringkasnya aja gitu, item-item utama aja. Dan untuk pembahasan lebih detail lagi, aku akan bahas di part 3 yang selanjutnya. Mungkin sampai sini aja dulu pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.